dan Sulistiawati dengan 22110024. Namun, video ini disusun oleh anggota Sulistiawati NIM 22110024. Video ini akan membahas terkait kasus PT Timah dengan Ari Haryanto yang berperan sebagai Harvey Nuis dan Sulistiawati berperan sebagai penyidik. Pembahasan yang akan dipaparkan dalam video ini meliputi planning and preparation, engage dan explain, account atau pertanyaan, closure, dan ditutup dengan evaluation. Yang pertama ada planning dan preparation. Pada bagian planning dan preparation terbagi menjadi beberapa sub pembahasan. Yang pertama ada maksud dan tujuan, yaitu menyelidiki peran Harvey Nuis dalam skema korupsi tambang timah di Bangka Belitung yang menyebabkan kerugian negara sekitar 300 triliun rupiah. Pewawancara merupakan investigator dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Waktu dan tempat pelaksanaan pada 23 Mei 2025 di ruang pemeriksaan gedung KPK Jakarta. Sarana dan pendukung yang digunakan meliputi transfer dana, dokumen izin usaha pertambangan atau IUP, laporan transaksi keuangan, rekaman komunikasi, dan berita acara penyitaan. Beralih ke sub pembahasan lain yaitu profiling. Berikut adalah profiling dari Harvey Nuis. Perusahaan yang terkait meliputi PT Rafin Bangka-Tin, PT TIN, dan beberapa semiliter lainnya di Bangka Belitung. Peran dalam kasus: perantara dalam pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP dan ekspor timah ilegal. Diduga sebagai penghubung antara perusahaan tambang swasta dan pejabat pemerintah daerah. Dengan modus: 1. Menjalin kerjasama dengan oknum pejabat dinas ISDM di Bangka Belitung untuk mendapatkan izin operasi tambang secara ilegal. 2. Mengatur jalur distribusi timah dari tambang ke smelter ilegal. 3. Menerima keuntungan pribadi dari transaksi ekspor melalui perusahaan boneka atau atas nama orang lain. Atas kasus tersebut, negara mengalami kerugian, yaitu diduga turut menyebabkan kerugian hingga 300 triliun akibat manipulasi produksi dan ekspor timah ilegal sejak 2015 hingga 2020. Di awal yang ditemukan meliputi transfer dana mencurigakan dalam jumlah yang cukup besar ke rekening pribadi dan rekening afiliasi. Kemudian, dokumen komunikasi via email dan via WhatsApp. Berikutnya ada kepemilikan aset yang tidak sebanding dengan penghasilan yang sah. Dan terakhir adalah bukti kerjasama dengan pejabat dan pihak swasta lainnya. Dan subbab yang terakhir adalah administrasi yang berupa formulir pengesahan wawancara, surat tugas penyidik, alat rekam video, dan alat rekam audio. Berikutnya pembahasan terkait engage dan explain. Yang pertama ada pendekatan awal. Wawancara memperkenalkan diri dan membangun suasana yang netral. Penjelasan dan tujuan: menelusuri keterlibatan Harvey Nuis dalam alur distribusi dan penjualan. Kemudian penjelasan hak-hak. Di sini Harvey Nuis diberitahu haknya untuk tidak berbicara dan untuk tidak menjawab pertanyaan yang tidak ditanyakan. Kemudian ada
pada pengisian formulir baku, formulir kehadiran, pengakuan hak dan persetujuan untuk direkam, dan pengamatan profil terlapor, bahasa tubuh, kontak mata, dan pola respon diamati untuk mendeteksi ketidaksesuaian informasi. Pembahasan berikutnya yaitu terkait akun atau pertanyaan. Wawancara dilakukan menggunakan teknik Conversation Management jam 5W pos 1 meliputi 1. Buat dengan pertanyaan apa peran saudara. Kedua, dengan pertanyaan siapa pihak yang terlibat. 3. Why dengan pertanyaan mengapa saudara memilih pihak-pihak itu. Yang keempat, when kapan saudara mulai terlibat. Yang kelima, where gimana proses ini dijalankan. Yang keenam, how bagaimana skema ini bekerja. Berikut adalah cuplikan video yang memaparkan terkait proses penyidikan. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Harvey. Selamat siang Ibu. Sebelumnya perkenalkan Pak Harvey, saya Sulistia dari tim auditor investigasi. Pak Harvey, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan klarifikasi atas sejumlah temuan yang telah kami lakukan terkait kasus yang diduga ada keterlibatan saudara di dalamnya. Nah, tujuan kami ini murni Pak Harvey untuk mengungkap kebenaran. Jadi oleh karena itu, kami mohon bantuan dan kerjasama saudara. Apakah saudara bersedia? Ya, baik Ibu, tentu ya saya akan bantu sebisa dan semampu saya. Oke, baik saudara Harvey, langsung ke pertanyaan pertama. Jadi begini, berdasarkan data dan dokumen yang telah kami telah sebelumnya, di sini saudara Harvey itu tercatat sebagai pihak yang menghubungkan PT Timah dengan beberapa perusahaan mitra lainnya seperti CVVIP dan di sini juga tercatat PT SBS. Jadi, dapatkah saudara ini menjelaskan peran konkret saudara dalam kerjasama tersebut? Baik. Jadi di sini peran saya ini hanya sebatas membantu dan juga memperkenalkan ya pihak-pihak yang saya kenal kepada manajemen PT Timah. Dan di sini juga posisinya saya bukan merupakan bagian ataupun dari struktur perusahaan gitu ya yang saya kenalkan tersebut. Harvey, namun di sini dicatat bahwa saudara ini menerima juga sejumlah dana dari perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi apakah saudara ini dapat menjelaskan alasan diterimanya dana tersebut? Ya, saya pikirnya itu sebagai bentuk ucapan terima kasih saja Bu ya. Namun terkait besarannya, bagaimana porsinya pun saya kurang tahu persis. Jadi dalam pikiran saya ini hanya murni sebatas uang jasa saja gitu. Karena saya posisinya sebagai penghubung antara mereka dengan PT Timah. Baik. Tapi Pak Harvey, di luar hal itu, di sini saudara itu juga menyebutkan telah memperkenalkan beberapa pihak kepada PT Timah juga. Nah, siapa saja sebenarnya pihak yang terlibat dalam proses ini Pak Harvey? Baik itu dari internal PT Timah sendiri maupun dari luar mitra. Mengenai pihak-pihak ya, kalau dari luar sendiri itu ada beberapa memang direktur perusahaan smelter seperti dari CVVIP dan juga PT SBS ya. Kalau dari PT Timah sendiri, saya memang sempat berkomunikasi dengan salah satu direksi PT Timah. Namun saat itu saya tidak terlibat langsung dalam proses negosiasi teknis ataupun dalam urusan administratif lainnya. Baik, di luar hal tersebut, apakah saudara ini juga mengetahui bahwa adanya pejabat atau pihak lain yang juga
turut mengambil keputusan atau memberikan persetujuan terkait kerjasama ini, Pak Harfi? Eh, nah, di sini saya jujur hanya mengetahui sebagian saja. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa di sini saya hanya bertugas pada tahap awal sebagai penghubung saja. Masalah decision maker ataupun pengambilan keputusan, saya kira itu sudah menjadi tanggung jawab internal PT Timah. Demikian. Pak Harfi, di sini kami juga mencatat bahwa perusahaan-perusahaan yang saudara rekomendasikan itu tidak memiliki izin resmi, Pak Harfi, dan tidak memenuhi standar teknis juga. Jadi mengapa Pak Harfi ini tetap merekomendasikan mereka itu kepada PT Timah, Pak Harfi? Baik Bu, jadi saya ini mengenal mereka itu dari relasi bisnis saya sebelumnya gitu ya. Dan saya termasuk pelaku bisnis yang sangat menjunjung tinggi trust dalam bisnis gitu ya. Jadi mereka ini mengaku memiliki kesiapan alat dan juga pengalaman yang cukup untuk menjalin kerjasama dengan manajemen PT Timah gitu ya. Jadi atas dasar hal tersebutlah saya percaya gitu, dan kemudian saya menjadi penghubung itu antara mereka dengan manajemen PT Timah. Oke, Pak Harfi, apakah saudaranya juga tidak mempertimbangkan potensi resiko hukum? Apalagi mengingat proyek ini itu kaitannya dengan perusahaan milik negara, Pak Harfi. Bagian legal dan juga manajemen PT Timah yang harusnya memverifikasi lebih awal gitu kan segala hal yang berhubungan dengan aspek hukum ataupun aspek lainnya sebelum mereka menjalin kerjasama, Bu. Dan saya rasa saya tidak perlu ikut untuk proses itu. Baik, tapi di sini menurut hasil pelacakan transaksi, Pak Harfi, ternyata di sini ditemukan bahwa ada aliran dana ke rekening saudara yang di sini tercatat dimulai sejak tahun 2018 dan berlangsung hingga tahun 2021, yang jika diingat itu merupakan rentang waktu yang cukup lama, Pak Harfi. Jadi kapan sebenarnya tepatnya saudara ini mulai terlibat dalam kerjasama ini? Iya, seingat saya itu sepertinya itu sekitar pertengahan tahun 2018, Bu. Persisnya yang saya ingat ketika saya ini dikenalkan dengan salah satu direksi PT Timah. Itu sih Bu yang saya ingat. Baik. Tapi sejak saat itu, apakah saudara ini sudah aktif mengikuti proses negosiasi kerjasama tersebut? Tidak semuanya, Bu. Jadi tidak semuanya saya terlibat, maksudnya peran saya ini kadang hanya sebagai membantu komunikasi di awal saja, itu pun jika diminta. Baik. Di luar hal tersebut, Pak Harfi, di sini juga ditemukan berdasarkan catatan ternyata banyak pertemuan yang dilakukan oleh pihak Bapak itu secara informal. Terutama ini di sini disebutkan di Jakarta. Dan itu bukan di kantor resmi PT Timah sendiri. Jadi, di mana biasanya saudara ini mengatur pertemuan dan komunikasi? Ya, memang sebagian besar di Jakarta ya itu benar adanya, Bu ya. Karena menurut saya kemudahan akses di kota ini membuat saya merasa lebih nyaman gitu ya untuk bisa bertemu di luar kantor dan yang sesuatu yang sifatnya hanya informal saja gitu. Jadi menurut saya lebih baik di luar kantor saja. Oke, terkait penjelasan yang diberikan itu saya juga ada pertanyaan lain, Pak Harfi. Mengapa tidak dilakukan secara resmi, Pak Harfi, pertemuan tersebut, atau mungkin dalam rapat yang tentunya terdokumentasi? Di sini kan posisinya saya bukan pegawai ya Bu ya, maksudnya bukan pegawai yang resmi dari PT Timah maupun dari perusahaan-perusahaan yang saya rekomendasikan. Jadi saya pikir lebih baik di jalur informal saja gitu. Demikian sih Bu. Baik Pak Harfi. Terlepas dari hal-hal yang sebelumnya saya sebutkan tadi, dari penelusuran lain Pak Harfi,
ternyata di sini ditemukan adanya dana dari perusahaan mitra itu juga mengalir ke rekening saudara. Lalu sebagian di sini tercatat digunakan untuk pembelian aset pribadi, Pak Harfi. Jadi bagaimana sebenarnya skema kerja saat ini? Skema kerja, setahu saya setelah kerjasama mereka itu disetujui dengan manajemen PT Timah ya, mereka itu biasanya mengirim fee kepada saya. Tapi juga saya tidak tahu ya dari mana asal dana tersebut dan bagaimana proses mereka mendapatkan proyek-proyek tersebut. Itu semua di luar kuasa saja, dan saya di sini posisinya hanya murni sebagai perantara saja. Baik-baik. Namun Pak Harfi, di sini juga ditemukan bahwa sebagian besar kontrak itu ternyata fiktif. Tidak ada pengadaan maupun aktivitas pengolahan timah ternyata. Jadi apakah saudara itu menyadari hal tersebut? Untuk hal tersebut mohon maaf Ibu, saya tidak tahu sejauh itu ya. Karena saya kira semuanya berjalan normal apa adanya dan gimana seharusnya saja gitu. Jadi ketika mereka memutuskan menjalin kerjasama ya, dalam pikiran saya semuanya berjalan normal, semua berjalan seperti bagaimana seharusnya, seperti itu. Oke, baik Saudara Harfi, sebelumnya terima kasih atas penjelasan dan informasi yang telah diberikan kepada pihak kami. Tentunya informasi ini nantinya juga akan kami cocokkan dengan dokumen-dokumen bukti lain dan tentunya kesaksian dari pihak lain, Pak Harfi. Nah, di luar itu kami juga berharap dari pihak Pak Harfi ini bersedia untuk bekerja sama dengan proses penyidikan lanjut, Pak Harfi. Baik Ibu, saya siap bekerja sama sepanjang pada fakta yang saya ketahui. Setelah video wawancara tadi, kita balik ke pembahasan selanjutnya, yaitu closure. Wawancara investigatif dengan Harvey Muiz telah memberikan gambaran awal mengenai peran dan keterlibatannya dalam skandal korupsi yang terjadi di PT Timah. Harvey mengaku berperan sebagai perantara antara PT Timah dan beberapa perusahaan mitra lainnya dengan alasan hubungan relasi bisnis sebelumnya. Ia mengklaim tidak mengetahui secara mendalam operasional proyek maupun keabsahan kontrak yang dijalankan. Temuan investigasi menunjukkan adanya aliran dana yang signifikan ke rekening pribadi Harvey Muiz yang kemudian digunakan untuk pembelian. Dari keterangan ini tentu saja dapat disimpulkan bahwa 1. Harvey terlibat dalam proses penghubungan, namun berdalih tidak mengontrol atas proses verifikasi dan eksekusi kerjasama. 2. Ada kemungkinan besar bahwa peran perantara ini dimanfaatkan sebagai alat modus untuk menyamarkan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. 3. Kerjasama informal dan tidak terdokumentasi menjadi indikasi kuat praktik manipulatif yang disengaja demi menghindari pengawasan internal dan eksternal. Jadi, dengan demikian, wawancara ini menutup satu bagian penting dalam pengumpulan bukti yang akan digunakan untuk menguatkan dugaan adanya penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, dan potensi kerugian negara akibat proyek fiktif di sektor pertambangan milik BUMN. Setelah pertanyaan dan closure, maka tiba saatnya kita membahas terkait evaluasi. Evaluasi peran tersangka meliputi A. Aktivitas penghubung yang dilakukan Harvey tidak hanya pasif, melainkan aktif memfasilitasi perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan legal. B. Ia menerima dana dalam jumlah besar dari pihak-pihak yang dihubungkan tanpa kejelasan kontraktual atau tanggung jawab formal. 2. Evaluasi keabsahan proyek. A.
Beberapa perusahaan yang disebutkan ternyata menjalin proyek fiktif dan tidak memiliki kegiatan real terkait pengolahan timah. B. Alur dana dan dokumen kontrak menunjukkan adanya skema penggelapan dan penyamaran aliran uang ilegal atau money laundering. 3. Evaluasi keterangan tersangka meliputi A. Banyak jawaban bersifat defensif dan cenderung mengalihkan tanggung jawab ke pihak internal PT Timah. B. Keterangan yang diberikan tidak konsisten dengan bukti transaksi dan data audit forensik yang telah dikumpulkan sebelumnya. Aspek fraud triangle tersangka meliputi A. Pressure, yaitu kemungkinan adanya motif ekonomi atau gaya hidup atau kebutuhan pribadi. B. Opportunity, merupakan lemahnya pengawasan dan proses due diligence PT Timah membuka celah untuk melakukan manipulasi. C. Rationalization, tersangka merasa tidak bersalah karena menganggap dirinya hanya sebagai pengumpul informasi. Dan yang terakhir adalah implikasi hukum meliputi A. Potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang Tipikor terkait gratifikasi dan kerugian keuangan negara. B. Tindakan Harvey bisa dikualifikasikan sebagai bagian dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang.